ya kan, plus image yang orang lain pikirkan gitu ya. Nah, jadi ini yang terus menerus, jadi contoh kayak brandnya batik gitu ya, kita juga butuh waktu dan itu nggak bisa cuman satu hari pasti selesai, apalagi di awal-awal banyak sekali masalah mungkin sampai nggak kepikiran brand. Tapi ini penting banget brand, karena begitu brand kita itu anjlok di mata orang atau jelek di mata orang, susah sekali untuk menaikkan image brand itu gitu. Ya, jadi kayak batik, dari awal kita bilang the brand batik itu ditujukan bagi mereka yang muda dan tidak suka batik yang tradisional gitu ya. Jadi dan itu harus terus-menerus kita pesan itu harus terus kita berikan ya, itu terus kita berikan, kita terus sharekan kepada kepada audiens kita, baik di sosmed maupun ketika ketemu customer, supaya mereka itu dapat gitu ya message atau pesan yang kita ingin tunjukkan dari brand itu gitu. Ya, nah untuk membuat brand itu adalah dari story-nya ya kan, is the who, what, where, dan itu niche ya kan, itu customer-nya siapa, kebutuhannya apa, ya kan, value-nya apa, positioning, terus image-nya itu apa, dari logo, tagline, tadi juga ya Ginta udah ngomongin tentang logo ya kan, tagline, personality, atmosphere, ethics, customer service gitu. Jadi ini hanya sedikit dari mengenai brand, tapi I think brand is very important, apalagi hari gini di mana orang yang jualan baju banyak, orang jualan makan sudah banyak, orang jualan apa aja udah banyak, kompetisi banyak. Jadi Anda harus menjual persepsi, Anda harus menjual story behind it gitu ya. Kenapa sih orang sampai ngefans banget yang namanya Supreme gitu, sampai dicariin kalau kita ke Paris ya, harga kaosnya mungkin ya cuma 2-3 juta gitu, mungkin nggak semahal kayak Hermes, Sol Bulgari, tapi orang ngantrinya itu sampai sepanjang jalan. Kenapa sih untuk 2 juta aja orang sampai 2 juta? Karena persepsi, karena orang menganggap Supreme itu so cool, karena menganggap Supreme itu wow gitu ya kan. Jadi persepsi itu persepsi dari audience, dari customer itu sangat penting, dan kita harus mati-matian nih, istilahnya jaga nama gitu ya, jaga nama gitu. Nah ini sedikit tentang positioning. Jadi harus tahu, misalnya saya jual baju ya kan, apakah contoh kalau batik ya, mungkin orang mengkompetisikan lihat oh batik itu ya sama toko batik lainnya, contoh kayak batik keris mungkin, batik Danat Hadi, batik Aleira mungkin. Nah dari situ saya berusaha positioning. Jadi positioning itu in terms of quality-nya gimana, in terms of high price sampai low price gimana gitu. Jadi dari sini kita tahu sebenarnya kompetitor kita itu siapa, dan bisa memberikan, sebenarnya kita mau memberikan suatu keunikan di mana di brand kita ya. Jadi untuk batik contohnya, positioning kita itu menurut saya agak unik, karena menurut saya ya, banyak batik brand itu sebenarnya positioningnya untuk orang-orang yang tanda kutip tua, dalam arti di atas 45 tahun. Ya bisa dilihat dari sosial media, biasanya yang difoto itu banyak yang ibu-ibu pejabat seperti itu gitu ya, ibu-ibu jadi kita waktu membuat batik itu posisinya benar-benar anak muda gitu ya. Jadi dari awal batik is about for the young gitu. Nah, itu memberikan kita positioning bahwa kita audiensnya beda dengan yang lain. Jadi dengan sendirinya kita berusaha untuk tidak di-compare. Jadi orang kalau ngelihat batik antara suka banget atau enggak sama sekali. Jadi kalau orang memang suka tanda kutip lebih tradisional, cari cap, tulis, tidak akan masuk ke toko saya gitu ya. Tapi begitu orang, aku aku orangnya nggak terlalu demen batik. Itu begitu masuk toko kita, ini nih something fresh, something original, something apa gitu ya. Jadi positioning is very important, dan ini harus diberitahukan, maksudnya di bahasa Inggrisnya itu di-disseminate. Jadi semua orang di dalam tim itu harus paham gitu ya. Jadi kalau kita tuh sampai SPG-nya paham kenapa orang tuh harus milih batik gitu. Makanya kita kayak brainwash gitu kepada seluruh tim batik dari atas sampai bawah, harus tahu kenapa sih orang itu harus beli batik gitu ya.
Dan semakin kita pengen price-nya itu semakin tinggi, maka keunikan persepsi brand image itu harus semakin tinggi. Ya, jadi kayak tadi Supreme, dia hanya kaosan biasa, quality juga biasa-biasa aja gitu ya. Tapi karena persepsinya itu, jadi dia bisa price harga kaos bisa 2 juta itu dia bisa dinaikin gitu. Oke, next. Nah, ini sekali lagi kalau pusing ngelihat ini, mungkin bisa lihat dari judulnya bahwa this is Porter's 5 Forces. Nanti mungkin bisa lihat di Google atau di buku, banyak banget buku menjelaskan tentang ini. Tapi intinya di dalam bisnis kita harus lihat ada 5 faktor yang dapat mempengaruhi bisnis kita. Dan ini terus kita akan bergumul, berperang melawan 5 ini gitu ya. Jadi ada rivalry itu kompetisi antara kita dengan kompetitor. Ya, kedua adalah bargaining power kita terhadap supplier. Jadi intinya semakin sedikit supplier, berarti kita semakin tergantung sama supplier itu, ya kan? Semakin tergantung sama supplier itu, andaikan dia menaikkan harga, mau nggak mau kita terpaksa menaikkan harga. Nah, jadi bagaimana kita bisa menang lawan mereka? Kita harus cari supplier lebih banyak lagi gitu, intinya seperti itu. Nah, kalau bargaining power of buyers ya, nomor 3 itu adalah faktor bargaining power kita dengan buyers. Semakin buyer kita semakin banyak, maka kita bisa punya opsi mau memilih buyer mana. Tapi kalau buyer kita cuma satu, ya contoh dulu ayah saya punya pabrik sepatu hanya untuk membuat sepatu N. Nah, suatu hari karena satu-satunya hanya satu klien, tahu-tahu N-nya bilang, oh saya mau pindah nih ke negara lain. Langsung gimana? Langsung tutup. Gitu ya. Karena nggak sempat berubah gitu ya. Jadi waktu itu ayah saya nggak punya buyer lain, waktu itu belum sempat ya membina relasi dengan buyer lain. Jadi begitu buyernya mau pindah, langsung tutup perusahaannya. Ya, jadi penting bagi kita untuk memastikan bahwa pembeli kita itu nggak cuma satu atau sedikit gitu. Ya, terus yang keempat adalah trade of substitute products, substitusi. Artinya contoh, dulu taksi semua orang pakai taksi. Tahu-tahu ada Gojek, ada Grab, ada apa. Nah, itu substitusi gitu. Ya, jadi orang udah nggak perlu lagi merasa butuh taksi. Tahu-tahu berubah gitu ya ke online gitu. Ya, jadi ini merubah ini juga sesuatu yang membahayakan. Contoh, jadi pabrik saya terbiasa memproduksi bahan katun. Jadi biasanya beli kapas. Nah, ketika pandemi ini tahu-tahu semuanya work from home. Penggunaan baju lama-lama sukanya kita sekarang lihat loungewear, baju-baju yang untuk Zoom masih oke, tapi enak di badan, adem dan sebagainya. Penggunaan rayon itu di bulan April, Mei, Juni, Juli ini naik drastis di pasar Indonesia. Nah, jadi buat itu substitusi produk gitu. Nah, kalau saya nggak siap, ya kan, tahu-tahu stok saya, terus saya buat misalnya bahan katun, ya saya akan tutup gitu. Jadi kemampuan saya, kecepatan untuk berubah, ya kefleksibelan saya itu akan memengaruhi bagaimana saya bisa hidup. Gitu ya. Terus yang terakhir adalah ancaman dari orang yang masuk gitu. Nah, jadi semakin Anda masuk di industri yang mudah masuknya, maka itu berarti juga banyak orang lain yang akan mudah. Contoh bisnis makanan dan bisnis laundry, bisnis warung gitu ya, kayak warung. Siapa aja bisa buat warung. Ya, siapa aja kayak laundry itu tinggal beli mesin laundry yang rumahan itu, beli itu ya, mesin cuci, mereka bisa gitu. Nah, itu berarti banyak orang juga akan bisa masuk. Ya, jadi ujung-ujungnya nanti berarti Anda harus main harga gitu ya, main banting-bantingan harga dan sebagainya. Nah, ini harus diperhatikan gitu ya. Jadi ingat, bukan berarti nggak boleh masuk industri makanan atau bukan berarti nggak boleh do laundry, tapi ingat ada bisnis itu belum ada di Solo loh, Mas. Halo. Ya, jadi ada bisnis yang
gampang masuk, ya, gampang masuk, tapi itu juga berarti kemungkinan banyak sekali lawan yang bisa masuk ke industri itu. Kalau industri kayak Telkom misalnya, kayak apa 4G gitu-gitu, kan sedikit banget. Kenapa kok cuman ada, Telkomsel, Indosat itu? Karena modalnya besar banget. Orang-orang kayak kita mungkin nggak bisa, atau saya mau dong punya Telkom sendiri, kan nggak bisa gitu, karena masuk. Jadi ancaman untuk orang masuk itu lebih sedikit daripada kalau bisnis restoran. Nah, ini yang kita harus terus pikirkan, ya kan, supaya kita bisa bisa paling depan gitu. Next. Ya, nah ini customer journey. Jadi customer itu nggak langsung tahu-tahu beli, ya. Jadi ada proses di mana dia dari nggak tahu sampai beli, gitu. Jadi ini yang harus disadari oleh banyak orang ketika membuat bisnis. Jadi dia itu harus mengalami proses customer journey ini. Jadi dari tidak tahu menjadi tahu, yaitu di aware. Dari aware dia langsung, oh ditawarin kan, oh ini ada brand ini, dia mikir, consider dia. Nah, dari consider dia beli. Nah, tapi beli itu belum cukup. Nah, dari beli gimana caranya dia beli lagi. Nah, ketika dia beli lagi belum cukup, bagaimana dia bisa refer ke orang lain untuk juga beli gitu. Ya, nah ini ada beberapa hal yang bisa dipikirkan bagaimana kita. Jadi banyak hal-hal dari contoh kayak blog post, kayak press release, artikel, website, apa-apa, tapi mesti tahu bahwa misalnya blog post itu nggak akan jalan kalau orang aware aja belum gitu. Blog post hanya bagus ketika orang sudah membeli dan dia terus diingatkan pentingnya apa sehingga dia bisa refer ke orang, contohnya kayak gitu. Jadi banyak orang asal membuat tapi tidak tahu sebenarnya hal-hal promosi ini sebenarnya untuk customer dalam tahap apa. Gitu ya. Jadi ya, ini bisa ditemukan again di Google, dimanapun bisa ditemukan, namanya customer journey. Ya, jadi bisa didalami lebih lanjut. Tapi mesti tahu misalnya kita brand baru, maka PR utama kita di mana? Awareness. Ya, bagaimana orang dari tidak tahu menjadi tahu. Nah, jadi kalau kita cuma punya uang sedikit, ya kita taruh invest di hal-hal yang membuat people nggak aware jadi aware. Jangan buang duit banyak banget di misalnya di blog post gitu, karena itu masih nanti gitu ya. Jadi mesti tahu kalau dengan uang kita yang pasti ada limitnya, artinya ada batasannya, harus ditaruh ke tempat-tempat yang, apalagi kok promosi ya, harus ditaruh tempat-tempat yang memang kita pengen fokusin gitu. Next. Nah, ini business model canvas. Ini again, ini pasti kelihatan kecil banget nanti bagi para audience. Intinya nanti tulis aja di Google, misalnya business model canvas. Ada bukunya juga, ya kan? Ini bisa dicek. Tapi ini penting banget untuk melihat bisnis kita secara keseluruhan gitu ya. Jadi key partners kita siapa, ya? Key partners itu maksudnya apa? Itu berarti supplier kita, orang-orang stakeholders kita ngomongnya, orang-orang yang penting bagi bisnis kita. Mau itu orang pajak mungkin, orang itu misalnya pabrik saya itu nomor 1 cost-nya orang dan listrik. Nah, berarti PLN tuh key partners kita, contohnya kayak gitu, suppliers, buyer kita, ya. Jadi orang-orang yang kita harus bekerja sama agar bisnis kita berjalan. Ya, terus kayak key activities, intinya kita tuh apa sih yang kita mau kerjain gitu ya. Terus resources, kita dari mana gitu ya. Jadi saya nggak bisa jelasin satu-satu, tapi bisnis model canvas ini intinya kita harus mendefinisikan itu ya, masing-masing apa yang kita lakukan, cost kita dari mana aja, nanti kita akan mendapat deliver value apa, kita akan dapat duit dari mana aja, ya kan? Itu bisa ditulis di sini gitu. Next. Nah, ini mudahnya, ini ada namanya personal model canvas.
Nah, ini mungkin akan lebih membantu kita untuk mengerti gitu ya. Jadi kalau key partners itu siapa sih yang membantu kita? Kalau key activities itu apa sih yang kita lakukan? Kayak key resources, siapa kamu dan apa yang kamu punya gitu kan. Misalnya, oh aku punya modal, aku punya gedung, oh aku punya kemampuan masak, oh aku apa gitu. Jadi value provided, how you help other people. Bagaimana saya bisa mendeliver value kepada customer saya gitu. Terus customer relationships gitu, bagaimana kamu akan berinteraksi dengan orang-orang itu, lewat email kah, apa gitu ya. Nah, how they know you and how now you deliver gitu ya. Jadi itu juga customer relationship tuh lebih ke relasinya, sedangkan channels itu lebih caranya gitu. Terus customer, siapa yang akan kamu bantu? Misalnya kayak tadi batik adalah orang-orang muda antara 18 sampai 45 tahun. That's our customers gitu. Terus jadi cost adalah apa yang kamu berikan dan dari revenue adalah apa yang kamu dapat. Nah, kalau sudah dapat kayak gini akan kelihatan sekali bisnis kita kayak apa. Next. Ya, jadi tips dari saya, opportunities. Kalau ada, saya sering ngelihat di Detik, Kompas, apa gitu ya, mungkin semoga tidak ada yang di sini, tapi ada orang yang menjanjikan, misalnya, oh saya bisa kasih kamu 2 kali lipat dalam 6 bulan. Apapun yang rasanya dengarnya lebih too good to be true, it is too good to be true. Nggak mungkin intinya gitu ya. Jadi jangan kena gombal orang yang akan memberikan iming-iming yang tidak masuk akal gitu ya. Gitu. Jadi kata Mark Dixon bilang untuk punya bisnis, kita harus tentunya mencari opportunity. Ya, kalau ada opportunity, ya we have to go for the opportunity. Tapi kita harus punya paranoia yang sehat gitu. Ya, jadi kalau ini salah gimana, kemungkinannya gagal gimana gitu. Apakah ini masuk akal gitu. Nah, terus bisnis itu adalah passion plus profit. Jadi banyak orang yang cuman passion, tapi nggak mikirin profitnya. Nggak, namanya bukan bisnis kalau nggak make money gitu ya. Jadi bukan untuk dinas sosial, beda nih dinas sosial sama bisnis gitu. Jadi kalau memang dari awal ngomongnya bisnis, ya jadi ingat harus ada profitnya. Kadang orang mikirnya, oh nggak apa-apa, jadi saya bakar duit dulu, nanti sampai gede, nih banyak nih ya startup sekarang, bakar duit dulu, utang, dan bisa terlihat beberapa sekarang, terutama startup IT sudah banyak berguguran. Kenapa? Karena senantiasa bakar duit. Pasti ada titik di mana orang yang invest udah nggak mau invest lagi gitu ya. Jadi selama ada orang yang bisa dikibulin untuk invest ya nggak apa-apa. Tapi untuk ini apalagi di pandemi gini di mana banyak orang kena krisis, akan semakin sulit untuk startup untuk mendapatkan pendanaan. Ya, jadi ingat, you need to love it and you need to earn money from it. Apakah you need to love it? Yes. Kenapa? Ya karena bisnis itu susah. Jadi sebagai entrepreneur itu susah dan pasti up and down. Udah jadi entrepreneur berarti Anda harus bayar gaji sendiri, nggak mengharapkan gaji dari orang lain. Anda harus rela untuk nggak THR-an, nggak bonusan demi bisa memberi bonus dan THR orang lain. Jadi kalau Anda tidak menyukai atau tidak belajar menyukai pekerjaan Anda atau bisnis Anda, ya kalian cuma sakit hati aja nanti buntutnya gitu ya. Jadi kepahitan gitu ya. Jadi money is important. Jadi kita bukannya mau kapitalis atau tapi ya memang uang itu penting gitu loh ya. Jadi kita nggak usah kayak sok-sok money nggak penting, yang penting ini dijalanin. No, money is important. Kalau nggak ada uangnya kita nggak bisa menjadi berkah bagi orang lain ya. Jadi walaupun uang itu important bukan berarti kita mata duitan, tapi ingat bahwa ini bisnis ya. Dan untuk sebab itu kita harus belajar bagaimana secara cerdik kita itu mendapatkan uang ya kan, dan secara bijaksana mengeluarkan uang. Yang ketiga adalah kita harus keep learning. Jadi makanya saya tadi hanya bisa, karena waktunya terbatas, saya hanya bisa memberikan sedikit-sedikit. Kita harus terus belajar gitu ya. Jadi kayak saya pun terus
terus mengambil webinar, terus mengambil kursus-kursus, saya masih sekolah juga. Sampai berapapun usia Anda, jangan pernah stop membaca buku, training, video, YouTube, bahkan webinar, dan sebagainya. Dan yang penting harus belajar accounting. Apa nggak bisa hire accounting aja, accountant aja? Bisa. Tapi kalau dia nipu kan Anda juga nggak bisa apa-apa. You need to know your numbers. Anda harus tahu angka itu apa, artinya apa, harus tahu ya. Jadi tadi juga udah dijelasin sama Ginta tuh tentang accounting, pakai apa. Jadi penting untuk tahu duit kalian ya, di mana dan keluar untuk apa. Keempat adalah untuk bagi yang muda-muda, find mentors ya. Jadi coach, advisor, mentors, teachers itu penting banget karena biasanya orang-orang kalau biasanya kalau kita lagi heboh akan sesuatu nih, lagi pengen banget sesuatu, lagi nafsu-nafsunya, orang-orang terdekat kita nggak akan kita mau dengerin. Biasanya kamu mah negatif terus, kamu mah kritik terus gitu. Kita akan tutup telinga kita. Tapi kalau memang ada coach, advisors, mentors, teachers yang kalian itu respect, hopefully mereka bisa memberikan suatu suara yang balance, nggak cuman ya keren gitu ya. Jadi kalau namanya mobil nggak bisa ngegas terus, harus ada remnya gitu. Penting banget, rem itu penting banget. Ya, apalagi kalau pakai duit orang lain, rem sangat penting. Nah, investment untuk terutama ini penting banget ya. Banyak sekali orang-orang yang mulai itu tidak memisahkan antara uang pribadi dan uang perusahaan. Dan apalagi kalau ininya tuh bukan PT, tapi CV lah biasanya nggak karu-karuan, nggak tahu accounting, duitnya nggak jelas. Nah, ini adalah sumber dari segala kegagalan, gitu ya. Bisnis boleh mati, tapi kita nggak boleh mati. Apalagi kalau udah punya anak, ya kan? Anak harus tetap bisa makan, harus bisa sekolah. Jadi penting-penting banget bahwa personal money harus di-separate dengan business money, gitu. Nah, terus kalau perlu cari investor. Dan penting untuk ketika masuk bisnis, tahu bagaimana masuk, juga harus tahu bagaimana kita bisa exit. Keluarnya gimana nih? Kalau sampai kita gagal, bukan mau doain gagal, tapi kalau sampai kita gagal, saya keluar dari bisnis ini gimana? Jadi jangan kita udah ruwet ya kan, terus akhirnya kadang orang bunuh diri jangan. Ya ini hanya bisnis, ingat nih hanya bisnis. Jadi uang jangan masuk personally, jangan take it personally sebisa mungkin, dan harus tahu bisnis ini gimana saya bisa keluarnya. 7, before launching, tes dulu. Listen to your customers, penting banget. Kalau customer marah-marah, ya kita harus perbaiki dulu ya. Jadi penting kayak kita buat survei, kita bikin kayak focus group, kita kalau misalnya makan, coba dong tetangga lah, orang tua, yang orang-orang yang bisa memberikan kritik gitu ya. Please test it first. Dan 8 paling penting adalah berdoa. Itu aja. Next. Ya, jadi essentials to happiness in this life are something to do, something to love, and something to hope for. Thank you, itu aja. Wah, ilmunya sangat berguna banget nih, Kak Michelle. Thank you banget, Kak Michelle. Tentang bisnis. Dan kita mungkin lanjut ke Kak Ginta Kamta ya. Ya, halo. Sorry banget tadi ada connection problem. Iya. Bisa langsung dimulai Kak Ginta. Seperti tadi udah banyak dijelasin juga sama Michelle dan lu gila keren banget. Aku juga ada mau ada another business tadi banyak belajar juga gimana caranya how grow the product business. Keren banget, thank you Michelle. Oke, aku lanjut ya tadi di poin ke-7. Yang poin ke-7 itu gimana kita set up a business location, karena itu sangat penting, karena kalau misalnya kita membangun satu bisnis, pasti kan yang kita pikirkan adalah lokasi, apakah itu strategis untuk untuk market kita. Itu biasanya memang orang-orang itu kebanyakan startup segala maunya tuh di tempat yang keren gitu kan, di gedung-gedung mewah gitu. Apalagi kalau misalnya mungkin dapat modal dari orang tuanya memang mungkin orang kaya gitu kan, banyak uang gitu, yang duitnya nggak berseri gitu. Cuman kalau misal di sini bagaimana kita wisely untuk memanfaatkan uang better, nggak usah terlalu muluk-muluk dulu untuk pertama kali start bisnis gitu, karena tadi sebenarnya juga misal sempat mention bahwa kita jangan terlalu banyak bakar duit gitu, kita mesti tahu, mesti wise gitu bagaimana kita mengeluarkan uang gitu.
Nah, kalau misal untuk location better menurutku nggak apa-apa gitu. Kalau kalian punya lokasi yang tidak terlalu bagus gitu, mungkin rumah kalian sendiri juga bisa dijadikan lokasi untuk start bisnis gitu. Karena di sini adalah tempat di mana kalian akan memulai, akan belajar flow bagaimana kalian grow your own business gitu kan. Jadi nggak perlu, walaupun memang harus di tempat yang strategis, apalagi kalau misalnya kalian itu di bisnis online bisnis gitu kan. Cuma kan sekarang banyak banget tuh ekspedisi yang around kalian gitu. Jadi kalian manfaatkan itu aja. Jadi nggak terlalu harus punya tempat yang super mewah gitu untuk start bisnis. Next. Oke, mungkin kalau misalnya making company itu yang pertama paling penting juga adalah structure organization ya, karena tadi Michelle juga sempat bilang kalau misal kita tidak terlalu expert dalam satu bidang, mungkin kita bisa hiring orang. Tapi kalau kita tidak belajar, kalau kita tidak mau tahu, kalian akan ditipu oleh karyawan kalian sendiri gitu, nggak mungkin gitu kan. Jadi di sini sebenarnya kita sebagai leaders, kita sebagai owner gitu, sebenarnya memang tidak perlu kita tidak perlu terlalu detail, terlalu mikirin banyak hal gitu, karena nanti kepala juga bakal pecah gitu kan. Tapi kita harus tahu prosesnya, kita harus tahu basic dari setiap bidang dari bagian bisnis kita gitu. Jadi kita walaupun kita nanti mau hiring employee, kita mesti ngerti, oh bisnis kita nih ke depannya itu mau seperti apa sih. Jadi kalian benar-benar wise dalam meng-hire karyawan gitu. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, gimana nih kalau misalnya modalnya masih belum terlalu besar gitu untuk hire karyawan, nggak apa-apa, kalian bisa hiring untuk freelance dulu. Awalnya pun saya juga melakukan hal yang sama kok. Saya nggak terlalu punya modal yang besar, saya hanya punya knowledge gitu kan. Saya juga waktu itu belajar dengan teman-teman saya yang kebetulan juga kita partner, kita bareng-bareng, yuk kita doing business together gitu, saling trust gitu, kita sama-sama belajar kelebihan masing-masing apa. And then kita hiring orang-orang tersebut itu memang benar-benar yang expert di bidangnya. Jadi kita tidak mendelegate atau tidak melepaskan bagian itu tugas itu ke karyawan kita, tapi kita sama-sama belajar gitu. Jadi ketika kita meng-hire seseorang, di situ kita juga melihat ilmu yang mereka punya itu seperti apa gitu. Oke, bisa next. Ini sih sebagai gambaran structure organization di my business. Itu ada editor chief untuk konten, head sales, finance, HR itu paling penting. Tapi kalau misal untuk startup yang baru mulai, HR mungkin masih bisa collaborate bareng sama finance ya. Jadi untuk structure organization ini mesti benar-benar dipikirin juga, mana sih ketika kalian membuat structure, mana sih yang paling penting gitu. Kalian tidak perlu hiring semuanya, tapi mungkin misalnya kalian butuh marketing dan sales gitu. Kalian bisa digabungin dulu marketing and sales gitu. Jadi nggak terlalu banyak mengeluarkan uang juga, dan mungkin kalian untuk pertama kali bisa untuk nyari untuk freelance dulu gitu kan, pelan-pelan. Nah, akhirnya nanti mungkin kan ke depannya juga bisa hiring untuk karyawan yang permanen. Jadi banyak sih yang bertanya waktu itu ya ke saya, gimana sih caranya punya karyawan gitu, siapa dulu sih yang mesti kita hiring gitu. Nah itu tergantung kalian gitu, tergantung kalian apa dulu sih, bagian mana yang mau kalian speed up gitu. Nah di situ kalian kekurangan kalian tuh di bagian mana, dan di situ kalian perlu belajar, mungkin kalian perlu hiring seseorang yang lebih expert di bidang yang kalian belum terlalu mengerti gitu ya, belum terlalu jago gitu. Oke. Next. Nah, yang 9 ini sangat penting, how to promotion your business gitu. Nah, tadi juga misal sempat ngasih tahu kan, kita tuh mesti bener-bener wisely gitu untuk memarketingkan produk kita, jangan asal lempar ke sana ke sini ngikutin orang gitu, hiring influencer yang paling mahal segala macam. Tapi kita mesti perhatikan budget kita tuh sampai mana sih. That's why kita tadi di awal juga ada plan bisnis kan, plan bisnis untuk finansial. Nah, itu kalian mesti on track gitu di situ. Jangan sampai misalnya, ini mungkin lagi happeningnya misalnya hiring si influencer si A yang harganya misalnya sampai ratusan juta lah gitu kan, kalian ikut-ikutan gitu. Enggak, jangan sampai kalian bakar duit untuk sesuatu yang tidak masuk akal gitu, yang belum tentu hasilnya itu sesuai dengan harapan kalian gitu. Kalian benar-benar harus on track dari bisnis plan kalian, karena
di situ kalian mungkin akan lebih napasnya akan lebih panjang gitu daripada kalian terbawa oleh ego gitu, terus kalian spending modal kalian di awal untuk mengharapkan supaya di awal orang-orang pada tahu, dapat awareness gitu kan, dapat awareness, jadi orang-orang bisa considerate untuk membeli apa segala macam, tapi itu belum tentu juga karena pesaing kalian itu banyak banget ya kan. Jadi di sini kalian mesti benar-benar punya kreativitas bagaimana kalian membuat brand kalian itu sangat unik, dari visual itu orang-orang suka gitu kan, orang menarik perhatian. Itu sebenarnya di sini adalah skill yang benar-benar harus kalian perhatikan gitu di sini. Jadi nggak hanya cuma buat bakar duit aja, karena itu menurutku kurang baik gitu. Nah, mungkin di sini buat yang sekarang masih untuk marketing strategi itu mungkin masih di Instagram, Facebook Ads, endorsement juga masih ya. Cuman di sini kalian masih tahu juga, karena kan banyak juga kelas-kelas untuk Facebook Ads, ada kelas bagaimana kalian mempelajari algoritmanya si Facebook, Instagram, dan itu pun kalian mesti tahu. Jangan asal kalian buang untuk spending di Instagram, tapi kalian tidak tahu strateginya, tidak tahu rumusnya seperti apa. Nah, itu kalian mesti coba tingkatkan knowledge kalian juga untuk start promoting your business. Gitu. Next. Oke, mungkin aku mau sharing aja. Jadi karena aku sini juga seorang ibu yang bekerja dan punya own business. Jadi ada kata-kata yang pernah aku baca gitu, dan ini sangat untuk perempuan banget ya kan, dan untuk memotivasi perempuan. A creative multitasking woman who bravely manage the demon of running a business as entrepreneur and the blessing of mother at the same time. Jadi aku suka banget kata-kata ini karena untuk seseorang perempuan itu mungkin butuh keberanian untuk bisa menjadi seorang ibu dan mencoba menjadi seorang entrepreneur. Itu aja dari aku. Mungkin ini masih, halo? Masih ada waktu untuk ini? Masih ada, Kak. Oh, oke. Oke, mungkin ini aku mau sharing aja mengenai, next. Ini aku mau sharing aja mengenai time management as mompreneur ya, karena kebetulan aku punya 2 anak. Yang pertama umur 9 tahun, yang kedua umur 6 tahun, laki-laki dan perempuan, dan mereka itu benar-benar demanding, apalagi sekarang lagi pandemik gini, semuanya pakai web class apa segala macam. Jadi kita ketemu everyday di rumah gitu, dan so demanding mereka ini segala macam. Nah, ini aku mau sharing aja untuk para moms, gimana sih caranya kita membagi waktu bisnis, fokus di bisnis, and then juga tetap ada untuk sebagai ibu di rumah gitu. Oke. Mungkin yang pertama, kalau yang aku lakukan ya, kita tuh mesti set schedule kita tuh dalam 1 hari itu kita udah tahu nih kita mau ngapain, mungkin dalam 1 hari, mungkin dalam 1 minggu ya, kita mesti tahu kita ngapain aja gitu kan. Kita tulis apa aja sih, biasanya aku hari weekend itu bisa tahu nih, ntar next week mau ngapain aja ya, ada masalah apa sih masih diberesin, itu ditulis. Walaupun emang agak old school aku, tapi nulis di buku note ini loh, everyday. Jadi aku punya buku yang memang isinya itu buat my schedule gitu di sini. Nah, yang kedua itu identify productive hour. Jadi walaupun kita bekerja dari rumah, tapi tetap ada yang namanya jam kerja itu kita mesti konsisten. Misalnya dari jam 9 sampai jam 5 gitu. Memang ini adalah jam kerja kita mesti komit di sini dari jam 9 sampai jam 5 itu kita mesti in total focusing in on business gitu. Jadi kita menyelesaikan masalah, kita mikirin about our company, apapun masalah pekerjaan itu kita di jam 9 sampai jam 5. Walaupun nanti di tengah-tengah mungkin ada anak yang minta ini, minta itu, it's okay gitu kan. Kita masih bisa break sebentar, tapi ini adalah my working time gitu. Terus yang ketiga, to-do list yang tadi juga saya sudah jelaskan. Jadi itu to-do list itu aku bikin as a prioritas. Dari pertama itu apa yang mesti saya bereskan pertama kali, yang kedua itu apa. Jadi kita tahu mana yang paling penting gitu. Dari paling penting sampai bawah mungkin masih bisa, kita masih bisa delay untuk besok gitu kalau misalnya ada hal-hal yang lebih penting. Oke, yang keempat itu, nah karena anak-anakku juga masih kecil-kecil, masih di bawah 10 tahun, mereka
ngeliat mamahnya di rumah tuh kayak every day is a holiday gitu kan. Jadi kayak ada mama di rumah. Kecuali kalau aku lagi ke kantor dulu kan kayak ada jam kerja mama, dia paling cuma video call. Tapi kan tiap hari di rumah kayak every day weekend gitu. Jadi ya mungkin di tengah-tengah ketika kita lagi fokus di bisnis gitu, kita lagi fokus kerjaan, mungkin ada kita kayak ayo kita main something gitu, atau kita coba mereka untuk kerjain something gitu yang lebih kreatif. Ayo mama challenge ya, kamu bikin ini nih, selesaiin pertanyaan-pertanyaan ini, ntar kamu dapat hadiah loh kalau dapat bener semua. Nah, hal-hal kayak gitu tuh. Jadi masih ada time together sama my kid gitu kan. Oke, next. Nah, untungnya kita sekarang itu hidup di zaman teknologi yang super canggih gitu. Bayangin kalau misalnya dulu kita zaman-zaman kita masih kecil, untuk urusan sekolah mungkin ibu-ibu kita masih datang ke sekolahan gitu, ngobrol sama kepala sekolah, sama guru gitu kan. Untuk nanya anak kita di sekolah, atau misalnya anak-anak kita atau berantem gitu dengan anak lain, kita mesti ketemu sama ibu-ibu yang lain itu di sekolah. Tapi sekarang ada WhatsApp group, ada ada macam-macam, ada Google Calendar untuk kita make a schedule gitu kan. Jadi benar-benar sekarang ini kalau misal kita mau multitasking as a mom and then entrepreneur, itu luar biasa terbantu banget gitu. Karena WhatsApp group itu, dan kita bisa komunikasi dengan teknologi ini yang makin dipermudah, itu sangat membantu kita untuk bisa menjadi multitasking as a mom and then entrepreneur. And then next-nya, don't waste your certificate. Nah, itu maksudnya adalah kita tuh memang benar-benar don't waste your time gitu. Jangan sampai apapun yang kalian lakukan itu di luar schedule timeline kalian. Gitu. Jadi ketika kalian membuat to-do list, kadang-kadang yang nama ibu-ibu ya repot banget gitu kan. Adalah ini, adalah Bu beli gas, atau suruh ngapain lah, urusin ini rusak apa segala macam gitu kan. Nah, itu kalian mesti make ketika di jam 9 sampai jam 5 di jam kerja kalian mesti focusing dari to-do list yang sudah kalian tulis itu. Jangan sampai kalian keluar dari track gitu, karena kalau misal kalian melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan schedule kalian, itu kayak buang-buang waktu, dan itu cuman buang-buang energi, karena masalah akan terus muncul gitu. Masalah kerjaan belum beres, kalian udah nyelesain dipusingin sama masalah lain gitu kan. Better masalah yang di luar pekerjaan sama masalah-masalah yang di luar to-do list ini, better kalian skip dulu sampai kalian udah beres urusan kerjaan, baru kalian urusin. Nah, udah gitu ada schedule key time. Nah, ini biasanya dulu tuh kalau aku masih kerja, aku ada jadwal key time itu ya dari Jumat sampai Minggu gitu kan. Nah, kalau sekarang itu ya setelah beres kerjaan jam 5 gitu, aku udah totally untuk urusin anak-anak. Mungkin handphone juga tidak sering aku pegang gitu kan, benar-benar fokusin buat mereka. Terus yang paling penting itu adalah get me time, karena perempuan itu kalau udah ngurusin rumah aja udah pusing, apa ngurusin kerjaan. Jangan sampai kalian tidak punya me time gitu kan. Me time itu kalian bisa ngapain aja, walaupun sekarang aduh sorry banget kalian nggak bisa ke mall gitu kan. Tapi kalian masih bisa lihat-lihat tuh yang namanya di di e-commerce gitu kan. Itu benar-benar membuat happy loh kalau aku ya. Jadi kalau udah pusing kerjaan, udah pusing anak-anak udah tidur, itu yang namanya lihat-lihat lihat dari baju lah, apalah, kayak aku ngeliat batik lah, itu kayak seneng banget beli gitu misalnya. Ya udah, itu happy. Nah, itu kalian mesti bisa nemuin apa sih yang membuat kalian happy gitu. Hal little things itu juga penting gitu buat kalian supaya rilis gitu, nggak terlalu pusing. Karena benar tadi kata Michelle, menjadi seorang entrepreneur itu nggak gampang gitu. Kalian mesti kuat mental gitu. Kalian mesti, apalagi perempuannya, kalian mesti tahu gitu resikonya apa. Karena di sini kalian tidak bisa memikirkan diri kalian sendiri, karena yang menjadi prioritas kalian adalah orang lain, karyawan kalian gitu. Jadi udah kalian tidak bisa menuntut, saya harus punya gaji segini nih. Enggak, kadang-kadang mungkin kalian bisa nggak dapat gaji karena harus gaji orang lain gitu, bener bisa. Banyaklah pengalaman. Tadi mungkin itu aja. Habis ya slide-nya ya. Ada lagi ya? Oke, thank you so much. Itu tadi mungkin bisa saya share. Mungkin kita bisa open question ya. Atau mungkin bisa ada lagi mau disampaikan? Nggak, mungkin tadi kan aku nggak ada share slides tentang time management, tapi aku setuju banget with your slides. I think
kalau banyak banget yang nanyain aku bagaimana balance, aku mau kasih tahu there's no way for you to balance. Itu adalah nggak mungkin, dan nggak mungkin kita 50-50 itu nggak mungkin, karena saya di kerja tetap 100% mommy. Saya sebagai mom tetap 100% CEO. So mesti sadar dan diterima kenyataan ini bahwa kita nggak bisa tanda kutip balance. But what we can do itu adalah kita bisa mengintegrasikan. Artinya apa ya, saya 100% mom and 100% as a CEO, as a entrepreneur, kuncinya adalah bahwa saya harus bisa set priority, saya harus tahu value saya, apa yang selalu utama, tadi yang banyak dari 8 points yang tadi Ginta udah ngomong itu benar banget, dan benar-benar key-nya itu adalah manage gitu. Selama kita bisa manage itu, ya mungkin nggak balance, mungkin hari ini lebih banyak anaknya, mungkin besok lebih banyak kerjanya, it can be bisa berfluktuasi seperti itu, tapi yang penting adalah kebutuhan dari keluarga dan kebutuhan dari pekerjaan semua beres. Dan benar-benar about technology, saya sebenarnya kan pabrik saya di Solo gitu ya, di Sukoharjo tepatnya. Jadi sejak 2005 sebenarnya saya udah work from home. Jadi saya biasanya terbang ke Solo seminggu sekali, pagi flight 5.30, kadang pulangnya ya sorenya atau besoknya gitu. Jadi saya harus pas hari saya di Solo ya saya harus bisa meeting dan apa yang paling penting diskusi. Tapi selain itu semua approval, disposisi lah mungkin, kadang meeting zaman Yahoo Messenger tuh sebenarnya udah banyak diskusi. So technology can be very helpful untuk terutama para wanita ya gitu, karena bisa doing multitasking gitu. Nah cuman of course kita harus memastikan bahwa teknologi yang kita pakai juga tepat, terus contoh kayak Google Calendar kayak gitu-gitu juga akan sangat membantu. Terus dan ingat wanita nggak bisa kerja sendiri, cannot. Kita harus saling support gitu ya. Jadi kita harus bisa saling support, mau itu tetangga, mau itu keluarga, mau itu tim di perusahaan atau apa, itu harus saling support. Dulu saya bisa meeting sambil orang saya gendong bayi saya gitu tuh bisa everything kita harus bisa melakukannya gitu ya. Jadi nggak bisa kayak balance 50-50, tapi more like integrate, how to kita bisa mengintegrasikan semua itu. Itu aja sih paling tambahan saya. Luar biasa Kak Ginta dan Kak Michelle, terima kasih atas pemaparan materinya. Baik, kita mulai sesi Q&A ya Kak ya. Ya, oke. Untuk Q&A yang pertama dari Francisca C. Hai Kak, saya newbie dalam berbisnis dropshipper. Apakah Kakak ada saran bagaimana cara menarik pembeli jika kompetitor kita adalah penjual dari marketplace besar seperti Shopee atau Tokped dengan harga yang lebih murah dibandingkan kita? Mungkin boleh Kak Michelle atau Kak Ginta ya? Kayaknya ini lebih Michelle deh. Silakan Kak Michelle. Boleh nanya ya? Enggak ya, dropshipper tuh kayak apa ya? Memastikan bahwa saya ini benar. Tapi anyway, ngomong tentang marketplace besar itu adalah bahwa memang dimanapun juga, mau brand apapun juga, mau bisnis apapun juga, intinya adalah kompetisi kita banyak. Ya kadang brand itu bisa punya official store di situ juga, dan intinya kita benar-benar itu ladang maksudnya kayak benar-benar like a war space gitu, benar-benar kita berperan di situ gitu. Nah itu satu-satunya adalah respons yang cepat, respon yang ramah, itu ngefek banget. Service kita, seberapa bagus service kita, terutama apalagi kalau kita tidak bisa harganya itu paling murah, berarti service-nya harus dinaikin. Dan saya tahu banyak orang ngelihat dari logo star seller atau logo dari gitu-gitu atau dari review. Nah, itu penting sekali untuk maintain itu. Jadi saya punya sebenarnya kayak ex karyawan gitu ya. Sekarang dia jual skincare, dan yang jual skincare banyak banget. Skincare Korea gitu kan banyak banget. Tapi dia itu secara bisnisnya bisa naik terus. Kenapa? Ya dia benar-benar diniatin, benar-benar berapa menit dia respon time, ya kan? Jadi kalau customer tuh mau 7 hari seminggu kan harus jalanin. Kalau nggak begitu lama dikit, dia pasti ada reviewnya jelek lah, ada komplain. Kalau komplain bagaimana jawabnya. Jadi intinya kalau harga nggak bisa,
maka quality dan service harus naik, intinya itu. Quality dan service harus naik sih Oh, ya. oke Kak. Kalau ini ada pertanyaan dari Kelvi. Halo Kak, untuk bisnis yang baru mulai, gimana ya cara yang efektif increase awareness? Karena untuk iklan-iklan atau pakai jasa influencer kan butuh modal di awal. Terima kasih. Mungkin Kak Ginta atau Kak Michelle? Oke, boleh aku coba jawab dulu. Iya. Jadi mungkin kalian untuk di awal-awal awareness ini memang sangat penting banget. Cuman ketika kalian belum terlalu banyak untuk modal, kalian bisa menggunakan misalnya dari teman-teman kalian gitu kan, sharing di grup gitu. Nah, nanti kalian bisa as a friend, ini aja, friendship aja gitu kan. Nah, mungkin memang untuk jasa influencer itu kan sebenarnya dia kan ada kelas-kelasnya, ada mikro, ada yang sudah premium, segala macam kan. Kalian mungkin bisa dimulai dari, tergantung nih, kalian itu mau produknya apa. Mungkin kalian bisa kasih dulu kayak sampel, tolong ya di postingnya gitu. Jadi mungkin kalian kalau ngasih sampel itu modalnya juga nggak terlalu besar gitu kan. Jadi mungkin bisa dimulai dari itu, kalian dimulai dari teman-teman terdekat kalian dulu untuk support kalian, dari keluarga gitu kan, dari WhatsApp group mungkin gitu. Dan yang kedua mungkin dari kalian coba untuk ini aja dulu sampling gitu ke beberapa Instagram gitu kan, karena dari situ awareness-nya cukup lumayan loh, karena kalau misalnya Instagram mungkin nggak terlalu tinggi ya kan, mereka justru malah engagement-nya malah lebih bagus gitu menurutku. Mungkin ya Iya, Michelle? jadi kalau dari aku punya banyak teman-teman desainer yang sebenarnya masih kecil dan kalau sebenarnya tidak ada budget untuk promosi atau sangat sedikit gitu ya. Biasanya promosinya lebih bagaimana memfoto yang bagus gitu ya. Jadi biasanya malah keluar lebih di situ. Nah, caranya adalah membina relasi dengan para influencer ini. Dan influencer tahu kalau Anda itu brand baru kecil atau enggak gitu ya. Jadi contoh bedanya influencer tuh akan ngecat saya bisa 10-20 juta, kalau sama teman saya ini bisa 0 sama sekali. Jadi yang penting adalah bina relasi, jadi kadang-kadang saya influencer, saya minta ini dong, inimu lucu atau apa gitu-gitu ya, kamu kasih gitulah gitu. Jadi jangan terlalu jangan terlalu pelit gitu ya, terutama untuk influencer. Tapi kasih perhatian lah terhadap influencer itu, tapi fokus menurut saya, jangan terlalu nyebar banyak gitu ya. Jadi karena kita untuk membina relasi itu kan sulit. Jadi siapa orang yang paling represent brand-nya gitu. Ya, jadi kalau represent-nya untuk anak muda ya jangan cari influencer yang udah tua atau audience-nya yang tua-tua gitu ya. Jadi karena ada influencer itu audience-nya tua-tua gitu ya. Jadi jadi harus pas gitu. Bahkan ada influencer yang selalu kayak pakainya branded banget gitu ya, kita mungkin nggak cocok gitu. Jadi harus cari influencer yang tepat menggambarkan our brand image itu kayak gimana, fokus kepada 2 atau 3 tapi terus-terusan kayak gitu. Nah terus tadi kita juga benar is word of mouth, jadi friends jadi biar mereka jadi langganan dulu, awareness-nya dibina dulu, abis itu menjadi conversion, mereka akhirnya membeli atau dapat diskon gitu dengan harga miring. Tapi intinya mereka biar addicted gitu ya, biar suka dengan brand kita, nanti dia word of mouth kemana-mana. Jadi my top sales untuk batik adalah my friends. Dan mereka adalah pembeli-pembeli pertama, kita ngomongnya early adopter. Jadi early adopter tuh istilahnya kalau misalnya iPhone baru buka, mereka yang suka ngantri-ngantri lah, itu namanya early adopter gitu ya. Jadi early adopter ini kita bisa bina dari teman-teman kita sendiri gitu. Dan itu yang aku dulu bina dari awal, dan aku terus kasih, misalnya aku lagi experiments dengan misalnya lurik atau dengan sustainable, mereka yang pertama aku sharing ke mereka. Nah mereka, wah keren banget ya gitu ya. Mungkin di mana ketika kita Instagram atau itu nggak bisa sebanyak itu ceritanya kan, udah dikurasi ya, udah dikurate gitu. Nah jadi penting banget. Nah yang ketiga juga penting banget ketika membuat sosial media itu benar-benar foto-foto Anda dikurasi. Per hari ini, per detik ini, anak-anak milenial kita sangat visual ya. Apalagi orang Indonesia, sangat-sangat visual. Bukan orang yang mendengarkan atau membaca buku lama gitu, enggak. Ya, jadi sangat visual, sangat video, sangat jadi itu harus kita harus tahu strateginya gitu. Nggak bisa, yang penting saya ada barang, saya foto deh sebisanya dengan HP yang biasa, udah gitu, tanpa memperhatikan estetika gitu ya. Karena
like it or not, the audience sangat-sangat visual. Jadi kalau nggak enak di mata, ya mau makanan tuh micinnya kayak seenak apa dia nggak akan ngefek. Itu harus enak di mata gitu. Ya, jadi itu menurut aku penting banget. Oke. Untuk sangat penting ya selanjutnya, Kak relasi itu. Iya, sangat Iya. penting. Kita lanjut. untuk selanjutnya pertanyaan dari Krista Bella, boleh on cam dan unmute dulu. Kak Krista Bella, terhubung? Halo, Kak Krista Bella. Halo. Ya, halo Kak. Ya, silakan. Oh, oke. Halo Kakak, selamat malam. Aku mau tanya untuk lebih ke Kak Michelle. Jadi, orang tua aku itu punya usaha sendiri, jadi di satu bidang tertentu. Dan orang tua tuh ngeharapin banget kan biasanya anaknya untuk melanjutkan bisnisnya gitu. Iya. Nah, aku itu jurusannya itu tapi bener-bener yang berkebalikan banget sama bidang yang punya papa mama itu. Jurusan aku tuh Mandarin yang lebih ke bisnis Mandarin gitu. Nah, menurut kakak, saran dari kakak untuk aku bisa mengembangkan bisnis gimana? Aku sih udah mulai ikut-ikutan tapi kayak masih ya belum ada seberapanya gitu loh. Kayak gitu gimana Kak? Ya. Thank you. Jadi menurut aku ini tergantung orangnya ya. Tapi kalau aku dulu belajarnya komunikasi sama bisnis. Sama sekali nggak ada tekstilnya. Kakakku lulusan tekstil. Pada akhirnya kakakku keluar, sekarang dia di media, aku di tekstil. Jadi kebalik gitu. Nah, jadi ya kadang-kadang menurutku, aku percaya ya, Tuhan tuh punya rencana yang lebih luar biasa dari apa yang otak kita bisa pikirkan. Nah, cuman ini aku hanya sharing dari pendapatku, dari apa yang aku jalanin. Jadi bukan berarti ada pemaksaan gitu ya. Tapi aku hopefully dari ceritaku ini, Krista Bella ya bisa merefleksikan gitu ya, dan bisa mikirkan apa yang tepat bagi Krista Bella sendiri gitu. Nah, jadi kalau dulu aku mikir, karena Danliris dulu tuh lagi masa sulit, dan sebenarnya ketika itu ada 12.000 orang. Jadi put in that perspective, ketika saya diminta masuk ke Danliris, sebenarnya udah ada ayah saya, pokoknya penuh deh, ada kakak saya dan sebagainya. Jadi waktu itu ya saya merasa nggak perlu aja gitu. Tapi ayolah, karena ayah saya udah sakit-sakitan, saya akhirnya masuk sini, tapi dalam mode yang ya ini saya hanya ban serep gitu ya, karena kakak saya yang belajar tekstil, dia pasti sukses lah gitu, saya ban serep aja. Jadi tiap kali ada meeting sama ayah saya, sama kakak saya kabur-kaburan gitu, saya ini ada cari excuse lah gitu. Ya, tapi ketika kemudian ayah saya sakit beneran, lumpuh seluruh tubuh, kakak saya juga terus akhirnya memilih bisnis dengan suaminya, saya stuck tuh, karena saya tinggal satu-satunya ya di pabrik, terus padahal orangnya nggak niat kerja gitu. Nah, tapi waktu itu saya untungnya konseling, dan waktu itu konselor saya bilang gini, pasti tidak kebetulan bahwa kamu ada di tempat itu, bahwa bisnis orang tuamu itu. Nah, tinggal bagaimana kamu melihat, apakah menurut kamu itu bisa menerima bahwa Tuhan itu bisa mempunyai rencana yang lebih besar dari apa yang kamu pikirkan sekarang. Gitu. Jadi kita konselor saya nggak minta saya untuk cuman ngeiyain orang tua saya, tapi saya nggak ikhlas lagi. Nanti kalau ada apa-apa saya salah-salahin gitu. Tapi lebih melihat kepada sayanya, apakah saya bisa membayangkan diri saya untuk ke sana gitu. Ya, jadi waktu itu ya saya diberitahu hidup itu tidak ideal. Itu harus kita bisa terima. Nggak bisa passion. Kadang-kadang passion kita pun berubah, dan kadang kita pun juga nggak tahu passion kita apa. Jadi pertanyaannya, kenapa nggak kamu tuh menciptakan passionmu? Kenapa kamu harus diperbudak dengan passion yang kamu sendiri nggak jelas? Kenapa nggak kamu create, you own it gitu loh? Ya, kenapa kamu nggak berusaha mencintai sih dengan apa yang ada? Jadi waktu itu aku bilang, dan 12.000 orang ini, terus kalau nggak ada yang nerusin mau ditutup gitu aja, mau ngapain itu gitu ya? Jadi waktu itu ya konselor saya, pasti ada rencana Tuhan yang membuat kamu ada di situ, dan supaya orang-orang ini bisa terus bekerja mencari nafkah di situ gitu loh.
Tapi ya again itu adalah decision saya, dan ketika itu saya bilang ya udah saya jalanin aja. Cuman waktu itu saya bilang sama orang tua saya, orang tua, papi, mami, tolong ekspektasinya dinolin ya. Ini kan bodoh, nggak lulusan tekstil, beda sama ayah saya, beda sama kakak saya. Kalau kalian aja bisnis bisa up and down, ya kan, bahkan waktu itu sedang menuju ke bangkrutan, apalagi saya yang bodoh. Jadi kalau tutup, sampai tutup pintu, benar-benar tutup, ya kan, tolong jangan salahin saya, itu aja. Tapi satu saya janji saya, I will fight until my last blood. Saya akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Tapi ya mohon maaf dulu di depan kalau saya gagal, tolong jangan marahin saya, jangan sumpah-sumpahin saya, jangan bilang, oh ini generasi ketiga menghancurkan bla 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 gitu. Jadi aku bilang, pokoknya I will fight gitu. Dan ketika itu karena memang waktu aku masuk di pabrikku itu kan tidak ada pressure jadi anak pewaris gitu ya. Jadi kan aku si anak nakal yang terhilang yang sering ngumpet kalau ada meeting gitu. Tapi kerjaanku dulu adalah suka ngerjain orang-orang di sana. Jadi orang di pabrik aku kerjain gitu loh. I pull pranks on people. Tapi jadinya aku kenal deket sama orang-orang di pabrikku. I love them so much. Dan aku baru sadar, dulu kan aku mau jadi dancer nih ceritanya. Waktu SMA tuh mau sekolah dancing gitu. Akhirnya nyasar di media dan sebagainya. Tapi setelah aku masuk pabrik, then I realize passion is about who and not what. Gitu. Passion is about, aku mau aku ini lagi aku pengen kerja buat orang-orangku dan liris. Namanya orang kita kalau lagi kasmaran, we will do anything for that person kan. Gue waktu kasmaran sama calon suami gue ini kan, gue nggak bisa masak pun masak. Gue nggak bisa cuci jadi nyuci. Gue nggak bisa setrika jadi setrika. Bener nggak? Apakah gue passionate terhadap nyetrika baju? Nggak pernah sampai sekarang. Ya kan? Apakah gue passionate masak? Enggak, sampai sekarang juga enggak. But I'm passionate about with my husband. Gitu. I'm passionate having a relation with him. Makanya aku melakukan apapun to make him happy, and dia juga melakukan apapun untuk make me happy. So ketika gue menjalani itu sebenarnya langsung segala batas-batas di pemikiran gue tuh langsung hilang, karena gue mau belajar Mandarin kek, gue mau belajar teologi kek, gue mau belajar bisnis, gue mau belajar masak, I'm doing it for the people who I love. I'm passionate about doing things for people who I really love gitu. Dan ketika gue ngelakuin itu, gue nggak ada beban gitu. Gue sama sekali nggak ada beban apakah ini passionate gue apa-apa. Dan kalau misalnya Anda sekarang ngikutin ya bisnis orang tua kalian, kalau Anda sukses, Anda mau buat bisnis yang lain kan juga bisa kan? Jadi jangan berpikir seolah-olah kalau gue masuk Danliris tekstil, berarti suatu hari gue nggak bisa membuat bisnis lain. No, gitu. Jadi sejak gue di Danliris, dan bahkan gue belajar banyak dari Danliris, belajar accounting lagi, refreshing a lot of HR, belajar undang-undang ketenaga kerjaan. Kalau nggak di Danliris, nggak belajar undang-undang ketenaga kerjaan. Karena mesti urusan sama serikat pekerja, baru belajar undang-undang ketenaga kerjaan. Jadi all this thing itu prepare me, membantu aku untuk semakin mature, untuk semakin siap. Dan setelah itu aku bisa buat bisnis macam-macam. Ya, terus nanti misalnya kalau satu perusahaan bisnis family ada saudara-saudara, aku selalu udah ajarin anak-anakku dari sekarang, fokus on creating wealth, not dividing wealth. Banyak keluarga itu fokus bagaimana bagi-bagi warisan, bagi-bagi harta. Intinya bagi-bagi. Fokus on creating, fokus on membuat wealth. Kalau kita kaya banget ya, misalnya kita udah kayak Bill Gates, punya uang 10.000 rupiah contohnya. Terus orang tua kita punya 100. Kan pasti kita, udah lu 100 bagi-bagi aja deh gitu kan. Karena kita punya 10.000. Coba kalau saya punya 1, orang tua punya 100. Pasti saya ributin orang tua saya kan, minta bagi-bagi kan. Jadi saya bilang sama anak-anak saya bahkan dari sekarang, jangan ribut soal harta. Kamu ciptakan hartanya. Ciptakan harta sampai lu kaya banget, sampai orang tua lu ninggalin apa tuh nggak penting banget gitu loh. Ya jadi buat aku, I think kalau buat aku ya, masuk ke family business biasanya banyak keparnoan itu tentang urusan sama keluarga. Jadi personal gitu ya. Jadi pressure kalau sampai gagal gimana, karena orang tua udah capek-capek bangun, ini babynya mereka gitu. Nanti kalau gue gagal. Jadi dari awal, I set up my value straight gitu sama orang tuaku. Satu, aku nggak bisa 9 to 5.
atau 7 to 4 atau apa, jam kerja orang normal aku nggak bisa. I'm a woman and my first priority is my husband and my kids. Kedua, bahwa bahwa I have my own values gitu loh, bahwa aku harus bisa menjalankan ini sesuai dengan apa yang aku benar. Jadi nggak bisa apa-apa itu masih, kadang kalau family business orang tuanya masih mungkin post power syndrome gitu ya, sementara aku mau apa-apa nggak bisa. I welcome their value, I welcome their advice, tapi I need to have my own otonomi gitu ya, aku harus bisa otonomi. Dan ketiga yaitu tadi bahwa, aduh gue sampai lupa ngomongnya, ya tapi jadi intinya adalah tergantung dari journey kalian masing-masing, tapi jangan banyakkan parnonya dulu, ya kan? Healthy paranoia is penting, tapi kita harus menurutku tergantung diri kalian masing-masing. Tapi buat aku, kalau dikasih bisnis, why not? Let's create wealth. Nanti suatu hari, gue itu cintanya masak, gue udah ambil tekstil, tahu gue mau buat resto, ya buat resto aja, susah amat ya kan? Jadi kalau kalian bisa nanti Kristabella suatu hari jadi konglomerat, mau di Cina, tinggal di Cina, forever di Cina ya nggak masalah, so what gitu. Namanya Bill Gates tuh punya Four Seasons di mana-mana, bisa kemana-mana ya kan. Mau Warren Buffett, dia udah sekaya itu ya kan, dia nggak usah beli private jet, dia punya perusahaannya private jet, dia mau bisnis apa aja juga bisa gitu. Jadi let's not kita mengkotakkan diri kita gitu. Kadang-kadang udah kebenok kan jadi kotaknya sempit banget gitu. Know and understand that your God is creator and so big ya kan. Jadi pasti ada, dan buat aku menghormati orang tua, make them happy. Dulu aku aku nggak percaya kata-kata yang perlu aku ngomongin sekarang, but making your parents happy untuk sisa hidup mereka, percaya aku itu akan menenteramkan hidup kalian forever. Ya, itu adalah maksudnya nggak akan kebayar dengan uang lah apa yang kalian lakukan itu gitu loh. Ya, dan kalau kita bisa go above it, tidak hanya terkungkung dalam ya udah deh gue tersesat, stuck di dalam family business. But see, let me do my family business, let me learn from it. Gue sukses, gue bisa create any business that I can, gitu. Ya jadi buat family business ini jadi stepping stone gitu, instead of penjara gitu. Sorry ngomongnya lama ya. Luar biasa Kak Michelle pengalamannya. Inspirasi banget loh Kak. Benar sekali. Iya Kak. Ya, thank you. Semoga membantu Krista. Ya, boleh lanjut. Nah ini ada pertanyaan lagi Kak. Kak mau tanya, bagaimana awalnya masuk ke bisnis tekstil dan media? Terus tips and trick untuk mahasiswa yang baru mau coba, dan bagaimana sih cara marketing yang efisien saat pandemi ini? Oke, aku coba dulu ya untuk ke media ya. Mungkin kalau misal untuk awal-awal, sekarang kan create media itu digital media itu sangat gampang kan. Udah ada tools itu yang untuk membuat suatu platform gitu. Itu mudah banget, semua orang pasti bisa. Cuman untuk membuat suatu media, apalagi media digital itu konsistensi sama content value apa sih yang bisa kalian sampaikan di situ gitu kan. Nggak hanya cuman asal-asalan create tulisan gitu. Blog juga, jadi blogger juga gampang gitu kan. Tapi kalau misal menjadi suatu media itu mesti benar-benar kalian tahu nilai value konten kalian itu seberapa tinggi manfaatnya untuk calon audiens kalian gitu. Nah mungkin kalau misal ditanya mulai dari mana sih kalau misal mau mulai media, mungkin kalian bisa bikin konten dulu di Instagram gitu kan. Nah kalian mesti bisa belajar bagaimana cara membuat konten, seperti tadi Michelle bilang bahwa anak-anak sekarang itu udah malas yang namanya baca gitu. Yang mereka lihat adalah visual gitu. Dari lihat video itu mereka udah bisa nangkap, oh ini informasi seperti ini yang mereka sampaikan, dan mereka langsung bisa nangkap gitu. Tapi kalau misal udah teks yang terlalu banyak gitu, mereka males gitu sekarang kan. Nah, mungkin bisa dimulai dari itu, kamu bisa coba untuk jadi kreator dulu di Instagram, kamu coba untuk membuat suatu konten, dengan dimana di konten itu kamu mesti tahu dulu value-nya apa sih yang mau kalian sampaikan dari konten kalian, dan mesti konsisten ya. Jangan cuma misalnya seminggu berapa kali, kalau bisa tiap hari, dan kalian
mesti punya identity konten kalian itu apa gitu, harus beda dari yang lain gitu. Dan kalian benar-benar harus bisa menguasai konten atau media apa yang mau kalian ambil gitu. Jangan cuman misalnya nyontek sana, nyontek sini itu gampang gitu. Tapi sesuai dengan passion kalian, sesuai dengan knowledge yang kalian punya gitu. Misalnya contohnya saya, kenapa saya di bisnis media perempuan, karena memang saya terobses dengan perempuan. Kenapa? Karena saya melihat perempuan itu, kebetulan ibu saya juga single mom gitu kan. Aku melihat dia itu benar-benar sosok perempuan yang kuat gitu kan. Dan dia juga orang yang selalu haus akan knowledge gitu. Dari situ mungkin aku obsesi untuk memberikan informasi kepada perempuan dari pengalaman, dari banyak bermacam hal link gitu kan. Nah, dari sini juga kalian juga mesti tahu kira-kira keunikan kalian itu apa gitu. Bedanya kalian dengan yang lain apa? Konten apa sih yang bisa kalian sampaikan yang bisa diterima dengan mudah, dan kalian tahu target audiens kalian itu di umur berapa. Jangan sampai kalian target audiensnya di remaja, tapi kalian malah membahasnya konten dewasa gitu kan, nggak proper gitu kan. Jadi itu aja, kalian mesti coba untuk dimulai dari latihan dulu membuat konten dari Instagram, mungkin pelan-pelan. Ketika kalian udah dapat feel-nya, mungkin kalian bisa membuat suatu media platform. Itu sih kalau dari aku. Terima kasih Kak Ginta. Ya, kalau dari aku setuju banget tadi yang Ginta ngomongin tuh benar banget, konsistensi. Kadang-kadang even kayak misalnya membuat PO makanan tapi nggak konsisten, ngepost atau nggak konsisten. Kadang fotonya bagus, kadang fotonya jelek. Itu very very important. Apalagi sekarang again orang yang ngeliat tuh sangat visual. Bahkan misalnya kayak YouTube, kayak apa ya, apapun channel TikTok, apapun yang dilakukan, visualnya itu estetikanya harus bagus. Kedua, yang akan tadi kita juga ngomong tentang uniqueness ya, apa yang membuat kamu beda. Kenapa sih orang mesti beli produk kamu tuh penting banget. Dan telling your brand story gitu. Jadi contoh kayak batik, kita ada namanya Pancasila Batik. Kesatu kita original, kedua kita anti kusut, susut, dan kerut, ketiga free delivery. Nah kayak gitu-gitu harus terus kita brainwash audience. Kalau kita aja nggak hafal ya gimana audience kita bisa hafal. Jadi dari poin-poin uniqueness kita itu yang harus kita sebarkan, sharekan kepada audience, tapi in a visual aesthetic way gitu. Itu sih menurutku. Asik Kak Ginta dan Kak Michelle. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Nadida, silakan on cam. Halo. Selamat malam. Selamat malam Kak. Sebenarnya ini aku ada 3 pertanyaan buat Kak Ginta sama Kak Michelle. Tadi Kak Ginta kan nyampein yang business location. Terus sekarang ini, halo ya? Ya. Kedengeran? Iya. Oke. So, tadi masalah business location. Sekarang ini posisi saya kan ngekos. Per bulan itu spend 700.000 gitu. Sedangkan rumah saya sendiri itu berada di kabupaten kecil gitu kan. Nah, ini usaha yang sedang saya rintis ini adalah online. Saya mikirnya bahwa salah satu ketertarikan dari customer itu kan adanya murahnya ongkir. Kalau saya pindah ke rumah, saya takutnya ongkirnya akan jadi mahal, jadinya naik gitu. Tapi kalau saya di kos, saya mesti spending setiap bulan itu 700.000 itu. Nah, itu baiknya kayak gimana? Terus pertanyaan yang kedua, ini langsung ditanyain semua atau satu-satu dulu? Mungkin satu-satu dulu kali ya, biar Kak Ginta sama Kak Michelle bisa jawab. Oh, oke. Itu dulu, itu pertama. Oke, untuk yang tadi mengenai lokasi, itu memang lokasi itu sangat diperhatikan untuk yang dropshipper segala macam ya. Cuman kalau misalnya memang keterbatasan, mungkin aku bisa ide di sini kalau misalnya kamu punya reseller atau mungkin kamu punya teman gitu, bisa numpang tempat dong gitu kan, atau dari saudara kalian gitu, ya kan? Mungkin kalau misalnya di kos-kosan, kenapa kalau kos-kosan tidak bisa atau gimana? Kos-kosan bisa, cuman bayar ada kos. pengeluaran Oke. Ya mungkin dicoba di situ dulu, atau mungkin biasanya gini, aku juga sebenarnya di kantorku aku ada space sendiri gitu kan. Nah itu kemarin itu ada teman aku yang hampir sama kalau seperti kalian gitu, seperti kamu gitu. Aku mau bisnis, kebetulan dia bisnis makanan gitu, tapi tempatnya itu jauh, dia di Bekasi gitu kan ya.
dia tuh agak terkendala untuk customer dia yang ada di daerah selatan gitu kan. Nah, kebetulan tempatku di Tebet, ya udah silakan pakai tempat, nanti mungkin kita kayak profit sharing gitu di situ, walaupun memang tidak banyak, cuman di sini adalah kita sama-sama saling bantu gitu kan. Tadi misal juga sempat bilang woman help woman gitu, karena kita berbisnis itu tidak bisa sendiri gitu. Ini kalau misalnya positif, mungkin kamu harus berani untuk trying tuh meminta bantuan gitu ke orang lain, tapi bukan tidak bantuan hanya semata-mata minta bantuan aja, tapi ada bagian bisnis yang bisa kalian negosiasikan dengan teman kamu untuk kamu coba untuk numpang tempat untuk sementara gitu kan. Nah, mungkin di sini juga ada benefitnya juga untuk teman kamu, dia juga ada income lebih gitu, walaupun mungkin belum terlalu banyak, tapi ya itu tadi, kalau aku sih ngerasainnya, aku jadi tahu, begini loh cara berbisnis makanan gitu kan. Jadi ada hal lain yang saya dapatkan, nilai value lain yang saya dapatkan tidak hanya uang doang gitu kan, tapi butuh keberanian untuk kamu meminta bantuan kepada orang lain gitu, karena berbisnis itu memang tidak bisa sendiri. Kamu mesti, ketika kamu mentok, kamu mesti minta bantuan ke orang lain. Itu sih menurutku. Oke. Ya, aku setuju sih. Aku nggak ada yang lain karena I think sebenarnya bukan berarti dengan membayar 700.000 juga pasti lebih rugi, juga belum tentu. Tapi pindah ke mau juga sama juga oke. Kalau misalnya pada akhirnya nggak bisa dengan 700.000, tapi Anda bisa mengusahakan agar dia bisa omsetnya lebih naik lagi untuk nutup 700.000 juga oke, ya kan? Jadi ya why not? Jadi nggak masalah, jangan terlalu fokus di situ. Kalau memang saya pengen, bahkan ketika for reason bahwa saya pengen nggak dicerewetin orang tua saya mau ngekos sendiri, ya udah make sure the business work dan bisa membayar 700.000, itu aja. Gitu. Oke. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, basically keluarga saya itu PNS. Nah, sedangkan saya kan ini kayak jalurnya kan menyimpang. Saya bikin wirausaha sendiri gitu kan. Kadang tuh juga ya mereka support, cuman tetap ada kayak kode-kode kalau nanti ada bukaan PNS kayak gitu-gitu gitu kan. Nah, tipsnya supaya saya tetap semangat di bisnis saya, meyakinkan mereka bahwa ini tuh juga nggak salah dan ini tuh baik gitu. Oke, dulu. Aku dulu ya. Oke. Mungkin ini akan jadi sebenarnya masalah banyak orang ya, termasuk saya juga, ketika orang tua saya dulu kepinginnya saya menjadi seorang accounting gitu. Tapi bagaimana, saya lebih suka ngomong as a sales and marketing gitu pada saat itu ya. Susah gitu, saya lebih suka tampil di luar di luar rumah, di luar kantor, dibanding saya harus di balik meja gitu. Nah, mungkin di sini ketika untuk berbisnis, kamu hanya cukup untuk menunjukkan aja bagaimana keseriusan kamu, tunjukkan kepada orang tua kamu bahwa kamu emang serius di sini, memang ini adalah jalan yang kamu pilih gitu kan. Walaupun mungkin dengan tanpa tidak membuat orang tua kamu itu merasa bahwa keputusannya itu salah gitu untuk menjadikan kamu PNS. Pasti mereka itu meminta kamu jadi PNS itu mungkin menurut mereka adalah ini hal yang terbaik untuk anaknya gitu kan ya. Ada beberapa pertimbangan, tapi kita namanya manusia gitu, dan juga tadi bisa juga bilang banyak hal yang mungkin Tuhan meng-create ini sangat besar, banyak tujuannya gitu. Mungkin ini jalan yang memang jalan kamu yang harus kamu tempuh gitu, menjadi entrepreneur gitu. Tapi menurutku itu tadi, tunjukkan bahwa keseriusan kamu di sini, tunjukkan bahwa ke orang tua kamu bahwa kamu di sini benar-benar total dan kamu memang sangat menginginkan menjadi seorang entrepreneur gitu. Itu aja sih. Ya, kalau udah ya, Gen? Udah. Ya, jadi kalau dari aku, orang tua itu pasti punya concern. Kayak kita mama-mama ini kan sekarang juga punya anak, pasti pengen anaknya itu masa depannya terjamin dan sebagainya ya. Anak-anak itu nggak usah terlalu stres, nggak kayak kerja tuh nggak kayak sampai kayak budak gitu kali ya, mungkin ya, kayak aduh pagi siang sore malam dan sebagainya. Pasti banyak concern dan sebenarnya menurut saya itu bukan PNS-nya itu sendiri, tapi karena concern-nya itu sendiri. Jadi selama kita bisa jawab concern-nya itu, sebenarnya kerjaan apapun menurut saya nggak masalah. Nah, jadi bagi saya yang terpenting adalah ketika
menjalankan bisnis Anda ini, tetap membina relasi yang dekat. Ya, walaupun mungkin mereka pressure gitu ya. Kalau orang tua saya tuh soalnya membabi buta pressure ya. Jadi moga-moga orang tua Anda enggak, cuman orang tua saya membabi buta gitu, membrainwash dan gitu. Nah, jadi walaupun misalnya pressure-nya itu pun intens, terus bina relasi. Ketahui ya bahwa mereka seperti itu karena cinta banget sama Anda gitu loh. Cinta, sayang banget, saking sayangnya sampai mempunyai kekhawatiran mungkin kadang-kadang berlebihan. Nah, tapi ingatlah bahwa itu out of love dan bukan out of kan ingin memenjara Anda, enggak gitu ya. Nah, ketika Anda bisa merasakan bahwa itu out of love dan tunjukkan dalam pekerjaan Anda juga bahwa bisa bertanggung jawab, bahwa ini tuh ada prospeknya. Tadi kayak Gina tadi bilang tentang punya business plan, share your business plan with your parents gitu loh ya kan. Share ini loh kita misalnya buat benchmark, buat positioning, itu share sama mereka supaya mereka tahu bahwa kita tuh take it seriously loh. Kita tuh nggak sekedar main-main loh gitu kan. Kadang-kadang namanya saya selalu kaget-kaget, anak saya kan 14, 12 sama 10 tahun. Cowok-cowok sekarang semuanya tahu-tahu udah gede aja gitu, udah kayak berondong-berondong saya. Saya pun masih merasa mereka baby saya. Sampai sekarang masih enggak. Maksudnya saya sebagai orang tua walaupun bayar uang sekolahnya terus naik, tapi sadar sih itu terus naik, tapi merasa anak-anak saya ini masih baby semua gitu loh. Jadi sayanya yang in denial gitu. Nah, mungkin juga orang tua saya, orang-orang tua itu masih merasa anaknya ini kan baby yang harus terus diprotek gitu ya. Jadi terimalah concern mereka itu juga dengan cinta, dan kita juga share apa yang kita lakukan, bahwa kita tuh bertanggung jawab loh, bahwa kita tuh logis loh, nggak sekedar ikut-ikutan orang, nggak sekedar nafsu, nggak sekedar emosi, tapi benar-benar kita ini kita pikirkan masak-masak, kita punya bisnis plan-nya itu bagus, prospeknya ini bagus. Saya rasa ketika kita mau men-sharekan itu, membagi dengan orang tua, lama-lama dengan ketekunan kita, orang tua kita pasti akan melihat keseriusan kita bahwa kita ini bukan anak kecil lagi yang main-main, bahwa Anda memang sudah dewasa gitu. Oke. Last question. Kayaknya ini lebih ke Kak Michelle sih. Oh iya. Tips untuk cara menyimpan stok barang yang bahannya katun dong, Kak. Soalnya kan ini saya usahanya lebih ke fashion kaos buat big size gitu. Nah, kebetulan untuk yang produk pertama itu pakainya katun combat gitu. Jadi tipsnya buat nyimpannya. Emang masalahnya kenapa ya? Sama katun kenapa emang? Enggak, tipsnya buat nyimpan barangnya gitu loh, buat apakah boleh asal ditaruh di meja atau gimana kayak gitu sih. Oh boleh, cuman mungkin lebih baik karena Indonesia itu agak lembab ya, gitu. Jadi mungkin yang baik ya ada di maksudnya kayak di plastik atau kayak di kayak ditutup sesuatu gitu. Jadi karena lembab, dan kalau rumah itu karena lembab, terus kayak rumah itu kadang-kadang sering rayap, nah kadang-kadang itu bisa kena rayap gitu. Paling itu aja sih, karena kelembapan, rayap dan sebagainya itu. Jadi saran saya bisa misalnya itu masih kain, rollnya itu ditutup plastik kayak gitu. Kalau misalkan itu posisi di bawah gitu terus dikarpetin gitu nggak apa-apa, yang penting nggak kena lantai misal. Iya, tapi kalau karpet bisa ini ya jamuran ya. Oh iya. Iya gitu. Iya gitu. Jadi paling aman itu kayak palet plastik gitu. Palet. Iya kayak palet atau sesuatu yang plastik. Jadi dia nggak karpet gitu. Oh. Iya, kalau plastik kan nggak bisa dimakan rayap. Oh gitu. Oh iya. Iya. Gitu. Terima kasih banyak untuk menjawab pertanyaanku. Iya. Terima kasih juga Kak Wisnu. Terima kasih. Mohon izin Kak Ginta dan Kak Michelle berkenan berapa pertanyaan lagi? Anytime. Saya apa aja terserah. Oke, lanjut Kak Fada. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Sheryl Dara Angelina. Semisal untuk Kak Michelle ya. Semisal kita yang di sini mau buka usaha fashion, apakah kita bisa memesan bahan di tempat ibu, dan apa sih persyaratan atau ada minimal pembeliannya?
Iya, jadi kayaknya di bawah tadi Sheryl juga ada pertanyaan lain, bisa nggak sampai baju gitu ya, tadi saya baca. Jadi ke satu bisa, tapi ingat di tempat saya lebih banyak di katun, setiap factory biasanya mempunyai spesialisasi masing-masing. Contoh dari saya itu woven bukan knitting, jadi saya tidak membuat kaos. Jadi saya membuat lebih kemeja, bahan kemeja gitu. Nah itu mostly di katun, TC, CPC, dan rayon. Tapi saya nggak membuat 100% polyester gitu ya. Nah, tapi ketika Anda ke tempat kita, kalau memang kita nggak buat, saya akan refer Anda ke tempat yang lain. Dan saya membuat juga sampai baju. Jadi sekarang sudah membuat 20 brand dan desainer. Jadi mungkin ada yang tahu misalnya kayak Toton, Peggy Hartanto, Katening, Ria Miranda, terus Major Minor, terus dan Gio Yoji, itu semua produksi di kita. Gitu. Nah, itu mereka bisa pesan dari tempat lain. Rani Hatta, baju muslim ya, Rani Hatta itu juga buat di kita. Nah, itu jadi minimum quantity berapa? Kalau garment tidak ada minimum quantity. Jadi kayak Toton, Mas Sabto itu buatnya satu style cuma 3 piece gitu. Jadi karena perbedaan, tadi ada juga yang nanya, sekalian saya jawab. Oh, saya kan dibilang rivalnya dari Sritex dan sebagainya. Jadi Sritex itu lebih fokus kepada military ya, lebih banyak untuk militer gitu. Sedangkan saya untuk brands, jadi untuk fashion juga untuk seragam, banyak sekali seragaman di kita. Jadi ya satu sih kompetisi, tapi satu juga nggak kompetisi. Bahkan saya beli dari Sritex dan Sritex juga beli benang atau itu dari saya. So we're business partners also. Jadi tapi intinya kita mau Anda beli benangnya doang bisa, beli grey-nya kayak kain morinya doang bisa, beli celupnya bisa, beli printing sampai garmentnya juga bisa. Jadi apa aja bisa, kalau mau detailnya nanti bisa DM saya aja, saya kasih kontaknya gitu ya. Jadi bisa printing, bisa celup, bisa garment. Nah, cuman kalau fabric tergantung. Jadi kalau mesin besar itu biasanya untuk katun ya, misalnya kain batik biasa, itu biasanya Primissima gitu-gitu ya, itu biasanya 1.500 meter per color, per motif gitu ya. Kalau misalnya batik gitu ya, Primissima itu 1.500 per color per 1.500 meter per colorway per motif. Nah, tapi bisa juga transfer print atau digital print. Nah, transfer print itu biasanya untuk polyester dan digital print itu untuk katun. Nah, ini bisa per meteran, tapi harganya bisa lebih tinggi. Nah, tapi nanti kita akan bantu setiap dari Anda, mungkin yang mau nanya tentang ini, bisa DM saya, kita bisa bantu. Jadi banyak designers itu bisa, develop dengan kita gitu. Oh, saya butuhnya 100 dulu. Biasanya desainer itu buat sampel dulu, ya kan? Habis itu dia tunjukkan ke buyer-buyer mereka. Habis itu buyer suka, baru mereka kasih order, kasih PO, istilahnya kayak gitu kan, gitu. Nah, jadi dari situ biasanya kita buatin sampel dulu, nggak masalah. Nah, itu plusnya kalau langsung develop dengan factory. Kalau Anda pergi ke toko-toko kayak Pasar Baru atau Majestic, kadang udah beli 200 meter, balik lagi udah kosong. Itu jadi bahannya udah kosong, nggak bisa dapat. Nah, itu sering kendala desainer bahwa mereka nggak bisa produksi kalau waktu sudah ada PO-nya gitu kan. Nah, tapi jadi nanti misalnya kita pas memang nggak bisa memberikan bahannya, saya akan refer Anda ke factory yang membuat Anda. Jadi misalnya kalian suka mau bahan kaos gitu ya, nanti saya bisa refer factory mana yang bisa ini. Jadi bisa nggak saya jahitin tapi bahan dari yang lain, bisa banyak gitu. Jadi kayak misalnya contoh kayak cotton ink itu bahannya dari tempat lain, kita hanya jahitnya aja bisa gitu ya. Jadi apa aja bisa. Saya bisa membuat kita juga membuat untuk bajunya Barbie, for Mattel, kita juga buat kostum baby Barbie-nya, sampai seragaman kayak ANZ, kayak Qantas, Cathay Pacific, American Airlines, Emirates Airlines, itu semua kita yang buat uniformnya gitu. Jadi mau mana-mana kita bisa bantuin, mau massal maupun mau desainer yang masih quantity-nya sedikit, kita bisa bantu. Nanti DM aja saya akan bantu gitu. Berarti langsung DM aja Kak Michelle ya, Kak ya. Oke, untuk selanjutnya mungkin pertanyaan ini ke Kak Ginta
Dari Bulan Zerina. Hai Kak, aku baru ingin memulai bisnis. Bagaimana ya untuk awal branding pertama kali? Apa yang harus kita lakukan di saat launching agar orang-orang tertarik untuk visit our sosmed account? Masih di mute Kak Ginta? Oke, sorry. Yang pertama kali dilakukan itu yang pasti tadi bagaimana kita membuat suatu visual yang sangat kreatif gitu. Orang itu ngelihat Instagram itu langsung kayak bertanya, oh ini apa sih sekreatif mungkin gitu. Karena fase awareness itu sangat penting gitu kan sebelum untuk mencari audiens lebih banyak lagi gitu. Jadi untuk pertama kali create brand itu pasti yang dibutuhkan pertama kamu mesti kreatif bagaimana kalian memasarkan produk kalian, terus yang kedua bagaimana kalian memvisualisasikan produk kalian itu seperti apa gitu. Mungkin kalian bisa untuk di step ini mungkin bisa banyak tuh di Instagram kalian bisa lihat kayak ada Instagram account anak brand ID gitu. Ada beberapa account yang mereka itu ngasih beberapa knowledge mengenai step-step bagaimana ketika kalian itu mau memulai bisnis dan memulai membuat konten di step awareness kalian untuk suatu brand gitu. Jadi sebenarnya sih mudah ya untuk mencari-cari beberapa informasi yang tidak perlu terlalu banyak pikir panjang, harus terlalu serius. Yang penting kalian do it with heart gitu, dengan passion kalian tahu ini suatu hal yang kalian mulai dari awal dan benar-benar kalian sangat tekuni dan serius gitu, yang suatu produk yang akan kamu mulai dengan kasih sayang gitulah kalau aku bilangnya ya. Jadi kamu mesti belajar juga bagaimana kamu membuat produk kamu itu terlihat keren di mata orang lain gitu. Oke, mungkin Kak Misal ada tambahan atau cukup? Baik, bisa dilanjut untuk pertanyaan dari Kak Dinda, boleh on cam. Kak Dinda sudah terhubungkah dengan kita? Halo Kak Dinda, bisa nyalain mic-nya? Oh iya, sudah. Silakan pertanyaannya, Kak. Oh iya, ini untuk Kak Ginta sama Kak Michelle ya, dua-duanya. Jadi ini saya sama ada 2 rekan saya kan baru memulai itu bisnis fotografi. Yang pertama, kita sendiri kan kayak belum, karena baru awal banget, belum ada kekuatan gitu ya untuk meng-hiring kayak satu orang finance gitu. Kalau misalnya saya sendiri tapi masih basic banget itu, kayak bisa nggak ya misalnya saya bukan basic finance, terus saya langsung belajar finance. Terus yang kedua, kalau misalnya, kan saya masih berjalan aja gitu, tiba-tiba saya kayak baru keinget gitu, saya baru dalam coret-coretan aja gitu, belum ada benar-benar bisnis plan dan bisnis kanvasnya itu kira-kira bisa dibuat mulai dari sekarang atau enggak ya Kak? Makasih sebelumnya Kak. Silakan Michelle. Oke, jadi untuk finance, accounting, gini masalahnya kalau kita itu nggak tertib admin dari awal, maka nanti kalau sudah setahun aja gitu tuh semakin ruwet, semakin nggak bisa dicari itu ujungnya dari mana gitu. Jadi misalnya Anda pun memang masih basic banget, pastikan semua pengeluaran dicatat, bond semua minimal ada. Jadi yang penting rapi administrasi dulu gitu. Ya, jadi terus tadi Ginta juga tadi udah advice ada software lokal, menurutku mereka cukup mudah dipakai dan nggak mahal juga, itu mungkin bisa dipakai. Itu minta training, pasti mereka ada trainingnya, coba dipakai gitu. Menurutku admin dan accounting tuh sangat major, sangat penting banget. Dan nanti kalau kita ini kita yang penting jualan dulu lah, nanti semakin ruwet, apalagi kalau partneran ya, itu bisa jadi sumber ribut gitu, sumber kekisruan gitu ya. Jadi kayaknya nggak worth it banget sampai teman-teman bercerai gitu ya, maksudnya sampai nggak temenan hanya gara-gara admin itu nanti gitu. Mendingan strict di awal, tapi ke belakangnya lebih enak gitu. Terus tadi bisnis model kanvas, again lebih baik kita buat dari awal, dicoret-coret boleh, dan again itu kan bisa juga berevolusi ya, jadi itu mungkin nggak fix, tapi langkah lebih baik untuk mengidentifikasi. Tadi ada yang nanya gitu ya, apakah itu berpengaruh pada bisnis? Yes, because itu membuat kita fokus. Tadi bisnis model kanvas kan, contohnya ini saya lagi pandemi, jadi otomatis pendapatan berkurang banget kan.
sedangkan tagihannya tinggi. Saya kembali tinggal fokus ke key partner saya. Kalau nggak ada duit, berarti key partner saya yang lain kan akan menderita kan gitu loh. Jadi saya cek langsung key partner saya fokus siapa aja nih. PLN bisa nggak ditunggak? Nggak bisa. Terus apa, tapi kayak PLN kita bisa nego dengan lewat asosiasi. Nah, untungnya saya juga di asosiasi, jadi kita berperan nih sama pemerintah nih, ya kan? Ayo dong kasih ini lah. Makanya terus kita kemarin barusan kan keluar aturan pemerintah, ya kan? Aturan pemerintah mereka bisa kayaknya kasih diskon gitu kan. Nah, itu cek. Jadi dengan fokus kepada bisnis model Canvas, walaupun kita lagi down, lagi pressure, lagi itu membuat saya nggak berpikiran aneh-aneh, berimajinasi yang serem-serem. Itu menurut saya, oke, Michelle, kamu nggak usah stres dulu. Kamu bisa apa nih? Gitu. Oke, contact your key partners. Supplier, ya kan, tempat saya beli kapas, saya nego, bisa nggak ini saya cicil, bisa nggak saya itu. Jadi semua key partners ini langsung kita kontak. Nah, terus misalnya saya butuh tetap income-nya saya berlanjut kan, kalau enggak kan saya harus waktu itu harus bayar THR, apa gitu. Dan saya komit kepada orang-orang saya nggak mau cicil gaji dan saya nggak mau cicil THR. Terutama bagi yang mereka gajinya masih UMR, ya kan. Nah, jadi ketika itu ya saya langsung hubungi, langsung list all customers. Karena income saya dari mereka kan, gitu. Nah, jadi itu. Jadi bisnis model Canvas menolong Anda untuk fokus, intinya itu. Dan in good, in bad, terutama in bad time, itu akan sangat membantu Anda untuk supaya fokus nggak terlalu kebawa stres dan apa ya, kalau cewek itu kebawa baper gitu ya, kebawa depresi gitu. Itu sangat penting gitu. Karena kan ya maksudnya you like it or not, we are feeling oriented ya gitu. Ketika itu stres dan itu depresi dan pas zaman-zaman musim-musimnya sebelum hari H gitu, biasanya kita kebawa emosi itu tambah depresi. Nah, itu kita penting ngelihat bisnis model tuh kayak acuan gitu ya, kayak acuan kita, kita kalau pusing kemana sih ngelihatnya, dan itu membantu kita untuk fokus untuk problem solving gitu. Oke, kayak gitu kan. Cukup sih, tadi udah banyak banget, misalnya udah sangat lengkap banget, cuman tadi ya tambahan yang tadi untuk finansial itu juga benar banget, dari awal itu mesti diperhatikan, karena tidak hanya untuk ketika kalian dengan partner ya, dengan kalian sendiri aja ketika kalian tidak tahu berantakan finansialnya itu tadi bisa kalian tidak bisa membedakan mana duit sendiri, mana duit company gitu kan, cash flow-nya itu akan dibutuhkan untuk apa aja, mana yang lebih priority, mana yang bisa di skip dulu gitu. Jadi memang finansial itu hal-hal yang sangat krusial banget tuh ketika kita membangun bisnis. Itu aja sih tambahannya. Oke, thank you. Kayak Kak Ginta. Terus mohon maaf ini teman-teman, karena saya ada anak kecil yang butuh. Iya, terima kasih banyak Kak Ginta. Sudah meluangkan waktu. Bye-bye. Thank you, Kak. God bless Thank you. you. Michelle Kalau masih aku bisa mau lanjut, kalau mau masih ada itu nggak masalah, I can take. Anak gue udah gede-gede, jadi mereka lebih seneng tanpa maminya. mungkin satu atau dua pertanyaan lagi ya, Kak. Boleh. Mungkin All yours. saya sendiri mau bertanya ke Kak Michelle iya, ya. Iya, gimana? Kak Michelle pinter banget ya, hebat ya, nggak pelit ilmu. Enggak lah, mumpung bisa ya kan, kalau ada yang mau nanya, monggo, jadi nggak masalah sih. I know, maksudnya pagi pandemi ini ya, pasti banyak ada pertanyaan, dan kalau kita bisa bantu, kenapa enggak? Baik, iya. Kak Michelle, saya mau tanya, dalam berbisnis, kapankah the lowest point of your life gitu, dan bagaimana Kak Michelle bisa bangkit lagi? Apakah mungkin ada peran dari suami atau keluarga seperti itu? Ya, lowest banget itu ya ketika aku anak daddy banget ya, aku anak papi banget gitu. Jadi memang secara bisnis aku nggak pernah, aku ngeremehin lah dulu lah, maksudnya masih anak manja lah gitu. Tapi relasi dengan ayahku tuh ya tuh berarti banget buat aku. Jadi waktu dia sakit dan kemudian kakak aku juga keluar dari bisnis, dan waktu itu lagi demo gitu kan, jadi ayahku kayaknya sakit karena dia sedang mem-PHK banyak orang gitu, jadi dia stres dan dia lumpuh seluruh tubuhnya, dan ya itu benar-benar lowest banget gitu. Dan waktu itu aku baru married, langsung hamil, dan itu
aku maksudnya bayangin lagi hamil pertama, terus ayahku di ICU, terus habis itu mamiku karena nungguin papiku, jadi kayak udah Michelle kamu ke Solo, tolong dong temuin itu serikat pekerja karena lagi demo 1.000 orang, dan itu mereka kayak memastikan yang demo ini melarang seluruh orang di sana ketika itu untuk bekerja. Jadi di sweeping, semua harus keluar dan tidak boleh bekerja sama sekali. Terus dan aku ingat sehari 2 hari sebelum itu tuh kayak ada pesawat crash gitu. Nah, jadi kayak gitu-gitu kayak bertemu gitu kayak aduh aku mau terbang aja pusing, takut aku lagi hamil, nanti kalau keguguran gimana. Dan waktu itu direkturku diculik, bukan ditahan nggak boleh pulang rumah sama pekerja itu. Jadi kayak kalau aku terus ke Solo masuk pabrik terus nggak boleh pulang gimana, terus papiku lagi sakit, kayaknya tuh semua lagi ini, terus tiap bulan ditagihin suruh lapor ke bank karena kita kredit macet, jadi harus lapor ke bank tuh tiap kali kayak mau disegel nggak, harus bayar, kalau nggak kayak diancam-ancam gitu loh. Dan bayangin kan aku sama sekali belum punya pengalaman gitu ya. Maksudnya aku punya perusahaan tas sebelumnya tapi really small, kecil banget gitu loh, nggak sebanding dengan ini. Jadi udah langsung kayak berat dunia ada di pundakku gitu rasanya. Tapi ya mungkin karena saking beratnya dan waktu itu mungkin orang tuaku juga nggak ada maksudnya jalan keluar lainnya. Ya waktu itu aku makanya bilang pokoknya karena udah bener-bener jelek banget gitu lah ya kinerja perusahaannya tuh. Jadi ketika aku bilang pokoknya kalau aku gagal maafin ya, maksudnya jangan ekspektasinya no aja ya. Mereka ya udahlah gitu, kayak mungkin kayak udah nggak ada opsi lain, ya udahlah pokoknya lu pegang lah gitu kan. Jadi ketika itu mungkin saking jeleknya sampai saya itu di posisi di mana I have nothing to lose. Karena itu udah saking jeleknya gitu. Dan aku ke bank ya udah tinggal pasang muka, pokoknya saya berusaha sebisa mungkin, saya nggak lari. Saya dan keluarga saya bukan pengusaha yang lari-lari ke luar negeri, kita nggak ada uang di luar negeri, jiwa raga kami adalah Indonesia dan we will fight, but we need your help bang gitu loh, kita butuh gitu. Nah terus ya aku akhirnya ke Solo dan aku ketemuin serikat pekerja aku, orang-orang yang di PHK, aku digoblok-goblokin, dikata-katain, ya udah bilang oh iya memang bodoh, kalau nggak bodoh ya nggak sampai PHK ya nggak sih, ya udah memang aku bodoh, tapi aku punya hati untuk buat Dan Liris maju. Dan kalau Anda memang pengen Dan Liris maju ya tolong legawa gitu loh, ya kan doakan kami supaya bisa maju gitu. Dan ya setelah itu ya aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak membuat relasi yang baik dengan serikat pekerja dan orang-orang itu supaya tidak ada demo lagi. Dan alhamdulillah sampai per detik ini sejak 2005 tuh tidak ada PHK lagi gitu. Jadi kejadian itu tuh membuat aku saking traumatisnya itu membuat aku I have to be a better person. I have to show kepada orang-orang di Dan Liris bahwa gue cinta mati dan gue melakukannya untuk Dan Liris, dan aku pengen mereka follow aku bukan karena takut, bukan karena peraturan, bukan karena apapun, tapi karena mereka cinta Dan Liris, ini sawah ladang mereka gitu. Jadi aku bisa seperti sekarang ini juga dengan bantuan dari seluruh masyarakat Dan Liris gitu, mereka bantu banget gitu. Dan akhirnya di 2015 kita bisa keluar dari kita bisa membayar semua hutang kita, lunas semua, dan itu makanya saya traktir seluruh perusahaan Dan Liris ke Bali. Kita boyongan ke Bali gitu. Tapi ya gitu, maksudnya aku nggak bisa seperti ini kalau enggak dari kerjasama dari seluruh Dan Liris. Dan aku bisa, maksudnya aku bukan siapa-siapa kalau nggak karena mereka, karena bener-bener, dan of course mujizat Tuhan ya, itu mujizat banget karena otak gue kan nol banget gitu kan. Jadi tapi gimana caranya supaya orangku itu mau bekerja keras, ya aku cintai mereka, aku tulus
aku tunjukkan aku transparan dengan hasil kinerja mereka. Aku nggak tipu-tipu. Kalau perusahaan sukses, aku bilang sukses, ada nilainya, ada angkanya, aku buka. Dan kalau memang jelek ya aku tunjukkan. Jadi rasanya mereka nggak, pengusaha ini ngomong rugi ini nih, pokoknya pengen memeras ya. Aku tunjukkan dengan kerjaan kita nih loh. Kalau aku membuat transparan penilaian karyawan dan sebagainya gitu. Jadi ya I'm very proud 95% di orang di Daniris tahun dari itu ya aku sangat bersyukur lah punya staff dan karyawanku yang luar biasa. Gitu. Jawab nggak ya? Semoga menjawab. Bukan sekali. Oh iya. Iya, Kak Fada. Inspirasi sekali loh, Kak Michelle. Thank you so much. Ini ada pertanyaan lagi sih, Kak. Kak Michelle, kalau bisnis pakaian ingin packagingnya go green, packaging plastik bisa diganti alternatif apa ya? Karena kalau dus ujung-ujungnya juga dilapis plastik lagi menghindari hujan. Cassava bag juga kalau kena hujan akan larut. Apakah kira-kira Kakak ada pandangan nih? Terima kasih. Menurut saya masih sulit. Jadi per detik ini ya masih mau nggak mau kayak some kind of spunbond gitu. Tapi spunbond itu sebenarnya juga dari plastik ya kan. Itu kan poli itu kan semua dari plastik. Jadi per detik ini memang yang apalagi lagi pandemi gini orangnya pengen anti bakteria, anti air, anti apa gitu kan. Jadi minta maaf, tapi per detik ini menurut saya yang masih paling ekonomis paling mungkin antibakteria dan sebagainya tetap produk hasil dari plastik. Gitu ya. Tapi ya memang ada kasawap, tapi ya pasti ada minus-minusnya itu tadi. Bisa pakai kayak kertas gitu ya, kantong kertas atau apa, tapi itu kan juga tebang pohon ya kalau dipikir-pikir ya, gitu. Jadi semua pasti ada ada plus minusnya ya gitu. Dan tebang pohon juga belum tentu dari pohon yang sustainable. Nah, itu juga perlu dipikirkan gitu. Cuman ya bagi saya yang penting sekarang kita memakai yang recyclable. Menurut saya itu udah paling ini. Nah, kalau Daniris gimana? Kalau batik gimana? Ya yang Jabodetabek kan tidak boleh memakai plastik, ya kita pakai yang cassava atau yang pakai yang spunbond gitu, yang bisa dipakai berapa kali gitu. Atau kertas recycled paper. Gitu. Terima kasih banyak Kak Michelle. Karena waktu sudah larut. Iya. Mungkin kepada Kak Dita Sudarjo ada pesan yang ingin disampaikan kepada peserta? Enggak, terima kasih banget Michelle udah jawab. Aku kaget loh dengernya, aku sampai kayak nangis dikit ini dengernya barusan. I didn't know that you went through so much. Gitu. Yeah. But it builds me up, you know, it just make you stronger. And I'm sure you too, you know. Wow, aku terberkati banget sih, aku speechless. Thank you so much Michelle, dan semoga kalian terberkati seperti aku sih. Aku jadi nangis dengernya. Thank you. Amazing. Wow, I didn't know this Michelle. Wow. Wow. Yeah, I've been through so much. So, tapi ya again, you know, it just makes me stronger. And I hope ya, maksudnya dengan cerita gue ini bukan untuk meninggikan gue, tapi mungkin bisa berbagi sama yang lain yang mungkin juga mengalami yang sama gitu ya. Wow. I hope it can help a lot of people. Gitu. Dan bagi mungkin yang belum dijawab pertanyaan bisa DM gue. I always try to answer one by one of all business questions, life questions atau apa. Please feel free to DM me. Wen, aku nggak bisa sih nggak marah-marah. Kalau gue semua kena loh, kayak all get. Iya. Soalnya ya buat gue kalau marah tapi nggak ada solusi percuma juga kan. Jadi bagi aku penting bagi orang itu untuk dapat kenapa ini nggak jalan, kenapa ini masalahnya gitu loh, and then problem solve it gitu. Gitu aja sih. Thank you. Wow. Thank you everybody. Baik, Kak Michelle untuk ilmunya yang sangat bermanfaat sekali nih, menginspirasi sekali. Makasih waktunya. Thank you guys yang udah ikut. Thank you ya. Sekali lagi yang mengucapkan terima kasih kepada Kak Dita Sudarjo yang telah memfasilitasi terselenggaranya kelas hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber hebat kita, Kak Michelle dan Kak Ginta Kamka. Karena
Dua narasumber hebat hari ini merupakan role model wanita masa kini yang memiliki karir cemerlang dan juga panutan menjadi seorang ibu yang hebat. Dan kami, saya Hajidah Putri dan juga rekan saya, Ada Ime Farah, pamit mewakili untuk panitia, mengundurkan diri ya. ya, pamit untuk undur diri. Sampai jumpa di kelas online selanjutnya. Akhir kata, mohon maaf dan selamat beristirahat. Terima kasih semuanya buat yang sudah join. Ya, good night. Jangan lupa juga buat ikutin kelas-kelas interaktif sosial lainnya di public Divisi speaking. Sosial dan juga follow Instagramnya ya Kak. Ya, betul sekali. Kita konseling one on one yang lagi galau kalau nggak mau curhat rame-rame. Gitu. Betul sekali, Sama Kak. Dokter Olivia, cantik dan baik lagi dokternya. Thank you, semangat guys. Hebat banget nih Michelle, ceritanya so inspiring. Ya bener banget Kak.